Hai semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal ngebahas tentang satu sosok perempuan paling tersadis menurut sejarah, Miyuki Ishikawa, seorang bidan pembunuh dari negeri Sakura yang pembunuhannya tersebut tak tertandingi. So, gak usah banyak basa-basi lagi, ayo kita mulai. So guys, apakah kalian pernah mendengar atau kalian pernah membayangkan seperti apa jadinya jika seorang bidan yang harusnya merawat atau menolong para nyawa bayi menjelma menjadi seorang pembunuh yang justru menghabisi nyawa para bayi tersebut? Memang terdengar seperti cerita di misteri novel, tapi kejadian mengerikan semacam ini memang pernah benar-benar terjadi. Jepang adalah tempat di mana hal tersebut terjadi. Kisah ini mengetengahkan Miyuki Ishikawa, seorang yang mencoreng tugas mulia seorang bidan. Atas nama bisnis, ia beserta sang suami kemudian melancarkan rencana kejamnya terhadap para keluarga yang terhimpit kesulitan ekonomi. Tak ada informasi mengenai tanggal serta bulan lahir dari Miyuki Ishikawa ini. Yang pasti ia lahir pada tahun 1897. Miyuki Ishikawa adalah seorang yang cerdas dan pintar. Bisa dilihat dari alma maternya, Universitas Tokyo. Ia kemudian menikah dengan seorang pria yang bernama Takeshi Ishikawa. Sayang, hubungan mereka tak dimeriahkan oleh kehadiran seorang anak. Miyuki meniti karir sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin Tobuki. Dia juga berprofesi sebagai seorang bidan, kendati pun saat itu tak ada semacam lisensi kebidanan di Jepang. Pada tahun 40-an, ada banyak sekali bayi di mana tempat dia bekerja. Dan pada saat itu, Miyuki dihadapkan pada suatu kegamaan. Para orang tua dari bayi-bayi ini adalah keluarga yang kesulitan ekonominya. Jangankan memberi asupan gizi pada bayinya, memenuhi kebutuhan harian pun mereka tak sanggup untuk mencukupinya. Dan Miyuki pun dilematis. Miyuki memilih untuk melantarkan sejumlah bayi yang berasal dari kalangan tak mampu tersebut. Ia merasa bahwa itu adalah hal terbaik bagi si bayi dan keluarganya. Tindakan menyimpangnya ini berujung pada banyaknya kematian bayi. Jumlah korbannya tak diketahui, namun diperkirakan setidaknya 103 bayi. Mengetahui hal tersebut, semua bidan yang bekerja bersama Miyuki malu dan geram terhadap praktik yang Miyuki lakukan, dan Miyuki memilih keluar dari rumah sakit tersebut. Tanpa sedikit merasa bersalah, ia kemudian menjadikan praktiknya ini sebagai ladang bisnis. Sebagai informasi, saat itu praktek aborsi adalah tindakan yang ilegal di Jepang. Alat kontrasepsi juga masih belum sepopuler dan secanggih sekarang, sehingga seorang wanita yang kadung hamil terpaksa harus melahirkan bayinya. Memanfaatkan situasi ini, ia bersama suaminya bergerak atau mengeruk banyak uang dari para keluarga si bayi ini dengan cara meyakinkan mereka bahwa biaya menghabisi nyawa para bayi tersebut lebih ringan ketimbang biaya menghidupi bayi tersebut. Praktik kejam ini juga melibatkan para dokter Shiro Nakayama yang bertugas memalsukan sertifikat kematian. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1930, beberapa warga Itabashi dituduh telah membunuh 41 anak, sama seperti pada kasus Miyuki. Pemerintah Jepang sebenarnya telah mengetahui ini, namun mereka lebih memilih menutup mata. Mereka baru bertindak setelah kasus ini berkobar semakin liar dan tak terkendali. Pada tanggal 12 Januari 1948, dua orang polisi dari kantor kepolisian Waseda secara kebetulan menemukan 5 jasad bayi korban kebiadaban pasangan Ishikawa. Dari hasil otopsi disimpulkan bahwa kelima bayi tersebut mati atau meninggal secara tidak wajar. Maka setelah menelusuri semua bukti, Miyuki dan suaminya kemudian resmi ditahan 3 hari di kantor polisi. Dalam pembelaannya, Miyuki berkilah
bahwa anak-anak itu merupakan buangan orang tuanya, sehingga ia merasakan bahwa orang tua mereka pun seharusnya mendapat hukuman. Dari hasil investigasi tersebut, polisi menemukan lebih dari 40 jasad di rumah jenazah. Lalu 30 mayat lain ditemukan di sebuah kuil. Banyaknya mayat bayi dan lamanya waktu pembunuhan ini membuat pihak kepolisian kesulitan menemukan berapa jumlah korban sebenarnya. Oleh karena itu, angka pasti kematian hingga sekarang belum pasti diketahui. Miyuki akhirnya dihukum penjara selama 8 tahun, sedangkan suaminya bersama Dr. Shiro hanya dihukum selama 4 tahun. Masa tahanan yang tergolong sangat ringan tersebut tidak seberat dengan tindakan keji yang telah mereka lakukan. Dan sebenarnya hukuman yang pantas buat mereka adalah hukuman mati. Belum lagi ketika banding keduanya yang dikabulkan Pengadilan Negeri Tokyo, sehingga mereduksi masa hukuman mereka menjadi separuhnya. Dalam segala hal, selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Insiden ini dianggap sebagai alasan yang mendasari pemerintah Jepang untuk mulai mempertimbangkan ilegalisasi aborsi di Jepang. Salah satu alasan mengapa insiden ini bisa terjadi karena tingginya jumlah kelahiran bayi yang tak terkendali. Pada tanggal 13 Juni 1948 dibentuklah Eugenic Protection Law yang pada intinya telah melegalkan aborsi atas alasan ekonomi di Jepang, yang kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juni 1949. Lalu bagaimanakah nasib Miyuki dan suaminya setelah mereka bebas pada tahun 1952? Karena masa tahanan mereka malah dikurangi setengahnya. Pasangan ini tak diketahui lagi keberadaannya dan jejaknya, dan tak ada informasi pun yang menyebutkan keberadaan mereka. Hingga saat ini rekor kejahatan atau pembunuhan Miyuki belum ada yang menandingi. Oke guys, jadi sampai di situ aja cerita gua kali ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe supaya channel gue terus berkembang dan terus menyajikan informasi-informasi yang tidak banyak orang ketahui. Dan terima kasih telah menonton.